Hai guys, selamat datang di channel. Finally, bertemu lagi sama aku Andi. Dan kali ini aku akan bahas tentang sesuatu yang lagi heboh banget di dunia gachatuber, yaitu kasusnya Hitomi Rao, kalau nggak salah. Ya nggak sih? Hitomi Rao? Bukan Hitomi deh, Hatsumi Rao. Ini kasusnya cukup heboh karena dia ini diduga, udah terbukti juga sih, katanya kayak itu ngegodain bocil-bocil yang masih di bawah umurnya dia gitu loh. Dan akhirnya dia mengakui, dan ini heboh banget dan dihujat satu internet. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira kasusnya kayak apa dan gimana endingnya, jangan lupa like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ada sekali aku upload video baru. Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya. Jadi guys, Hatsumi Rao ini ada seorang gachatuber yang biasa membuat animasi, twin, dan menggambar. Jadi kayak bikin gambar-gambar yang lucu, kayak anime gitu, mirip-mirip Miyaobo kali ya. Kalau Miyaobo kan PNG-tuber, kalau ini gachatuber. Ya, ini lahir pada tanggal 18 Maret tahun 2003 dan usianya udah 20 tahun ya berarti. Ya, 20 tahun. 23 tahun dong guys. Enggak sih, bener 20 tahun bego. Dulu dia ini kayak nyembunyiin jumlah subscribernya gitu loh guys. Tapi sekarang udah diungkapkan tahun 2021 dia munculin jumlah subscribernya dan udah mencapai kayak 900 ribuan gitu. Dia ini baru-baru aja keluar dari komunitas gacha karena ada skandal gitu. Dia ini memutuskan untuk menyembunyikan semua kontennya dan keluar dari YouTube setelah Setsunai Silver, salah satu mantan temannya, mengungkapkan kejelekannya guys. Terus guys, pada tanggal 16 Juni tahun 2023, baru-baru ini guys berarti, Setsunai Silver mengupload video yang mengekspos Hatsumi tentang kayak grooming. Jadi kayak si Hatsumi ini sukanya sama yang di bawah dia, yang berondong gitu loh. Ya gak masalah. Cuman dia ini kayak memanfaatkan, memanipulasi anak-anak itu untuk dijadikan bahan-bahan ya begitulah yang 18 plus gitu guys. Dan biasanya targetnya tuh antara usia 8 sampai 13 tahun. Gapnya jauh banget coy, anak-anak kan masih polos, kasihan kan. Terus guys, setelah 8 jam kemudian, pas udah di-upload tuh sama mantan temennya itu, Hatsumi akhirnya membuat postingan komunitas yang mengakui bahwa tuduhan itu benar. Dia memutuskan untuk pergi selamanya. Semua postingan dan video di YouTube-nya itu kayak dihapus atau dipribadiin gitu loh guys. Terus sini aku akan jelasin gimana sih alurnya, terus bukti-bukti chatannya kita bongkar sama-sama ya guys. Nah, ini aku sumbernya dari siapa nih? Atamanaf Gachatuber. Ini aku dapat info dari dia, jadi kalian cek aja. Awalnya semua ini tuh dilakukan lewat sebuah peran namanya roleplay. Pasti kalau misalkan kalian anak Twitter ya, rata-rata yang anak Twitter nih yang suka pakai akun-akun RP roleplay. Jadi dia ini nggak mengakui dirinya gitu loh. Di sosial media ya dia nggak menunjukkan siapa aslinya dia, jadi kayak pakai gambar atau orang lain gitu loh, foto yang lain. Dan sini ada chat yang menunjukkan kalau Hatsumi ini mencoba untuk membuat targetnya ini merasa kayak gitu loh, merasa kayak gitu loh, ngerti kan maksud aku. Nah, ini chatnya sangat-sangat disgusting sih, sangat menjijikkan. Dia kayak apa sengaja memberikan chat-chat yang 21 plus supaya si targetnya ini merasa kayak terangsang gitu loh. Dan tuh, ini serem banget sih guys. Kasihan nih anak-anak kecil ditipu sama Hatsumi. Nah, tentunya si orang ini pas di chat sama Hatsumi sebenarnya nggak nyaman untuk melakukan hal-hal seperti itu karena kayak ya dia tuh masih piyik, masih bocil gitu kan. Tapi karena si Hatsumi Rao ini kayak gachatuber yang memiliki banyak banget subscriber, akhirnya mau nggak mau ya udah dilakukan gitu guys. Gak sampai di situ aja sih guys. Nah, Hatsumi ini juga mencoba untuk membicarakan topik-topik yang dewasa hingga akhirnya si targetnya ini kayak pacaran sama Hatsumi gitu, terperangkap nih dalam bujuk rayunya si Hatsumi. Tuh, ini kayak si dedeknya tuh ngechat, aku sangat bosen. Terus si Hatsumi kayak play den, main gitu kan, dalam tanda kutip main gitu, disuruh gitu. Tuh kan, I don't know what that is even. Dia nggak tahu nih, masih polos. Hingga akhirnya Hatsumi ini melakukan hal-hal yang di luar batas, kayak di luar nalar. Kayak tiba-tiba dia ngirim fotonya lagi sedang mabuk atau lagi yang sedang begitu, atau enggak kayak bikin animasi-animasi yang gitu dikirim-kirim ke
ke pacarnya itu kayak what the, pacarnya kan masih piyik ya. Sampai parahnya Hasumi ini memaksa si dedeknya ini untuk mengirim gambar atau video yang 21 plus ke Hatsumi. Ya ini dipaksa guys. Kalau misalkan nggak mau diturutin, Hasumi akan mengancam untuk kayak mengakhiri hidupnya sendiri. Kan kayak aneh ya. Ya tentunya itu membuat si korbannya ini panik dan kayak akhirnya mau nggak mau mengikuti perintahnya Hasumi, karena kalau enggak ya Hasumi akan mengakhiri hidupnya sendiri. Bener-bener Hasumi ini pinter banget memanipulasi, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur gitu kan bisa ya dikendalikan gitu. Terus Hasumi juga mencoba untuk mengisolasi si korban dengan teman-teman dekatnya, jadi kayak nggak boleh main sama teman-teman dekatnya gitu loh. Dan kalau misalkan si korban ini nggak mau menuruti keinginannya Hasumi, diancam lagi bakal mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Dan itu membuat si korban ini kayak panik, bingung, kayak kok gimana nih gue disuruh-suruh gini, dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya si nyokapnya, si orang tua korban ini tahu hubungan terlarang mereka, hingga akhirnya ya udah akhirnya putus, karena ya jelas umurnya beda jauh, makanya suruh putus guys. Nah beberapa hari setelah mereka putus, si korban ini mencoba untuk menghubungi Hatsumi karena pengen nyuruh Hatsumi untuk menghapus foto-fotonya dia, foto-foto dia yang udah telanjur dikirim ke Hatsumi yang vulgar itu, suruh ngehapus gitu loh. Tapi kayaknya si Hatsumi nggak mau deh guys. Ini kayak chatnya gini, is you scared, but why? I feel like, do you even trust me? Tuh, jadi si korbannya tuh ngechat kayak dia itu bukan nggak percaya sama Hasumi, tapi bukan berarti dia kayak bisa hidup nyaman kalau misalkan video dia itu ada di tangan mantan pacarnya yang stres gitu maksudnya. Tapi guys, untungnya ada beberapa teman Hasumi yang merangkul si korban ini untuk akhirnya bercerita dan terbuka soal masalah mereka antara si Hatsumi sama si korban ini guys, dibantuin. Untung temennya itu bener ya, kadang ada temennya yang malah ngelindungin dia yang salah gitu kan. Ini bagus nih, melindungi yang benar. Tapi guys, ini parah banget sih, maksudnya ini tuh udah bisa masuk ke jalur hukum loh. Apalagi kan Hatsumi kan umurnya udah 20, udah bisa dimasukin penjara nih kalau misalkan dibawa ke pengadilan. Tapi ya pada akhirnya ini semua ya urusan mereka, jadi yang bisa menyelesaikan ya mereka berdua, mau dibawa ke jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan. Terus ini akhirnya Hasumi sempat bikin kok kayak klarifikasi kali ya di tab komunitasnya yang mengatakan, I don't know how to explain this, I'm not there to protect myself or anything, but I apologize, want to either because jadi intinya dia nggak tahu pengen jelasin apa, dan dia nggak berusaha melindungi dirinya atau siapapun, dan dia minta maaf, tapi percuma sih minta maafnya, percuma.